Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah isi list kehadiran di WhatsApp group. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, pekerjaanku, dan subtema 3, yaitu pekerjaan orang tuaku. Ya. Tujuannya yaitu nanti kamu bisa dengan mendengarkan dongeng tupai dan ikan gabus, kalian bisa menceritakan kembali cerita dongeng secara detail. Kemudian kamu bisa mengkomunikasikan penilaian cerita dengan benar. Lalu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengkomunikasikan secara tertulis contoh kegiatan sebagai pencegahan langkanya sumber daya alam. Kemudian kamu mampu menganalisis jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Oke. Kemarin Bu Uni sudah bagikan materi kepada kalian tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Apakah kalian sudah membacanya? Oke. Dongeng tupai dan ikan gabus. Ya, yang kemarin sudah Bu Uni share di WhatsApp group. Kalian lihat di sini. Awal cerita pada zaman dahulu kala. Hiduplah dua sahabat dan ikan gabus. Sekarang di sini ada unsur-unsur cerita, ya. Anak-anak bisa melihat di sini unsur-unsur ceritanya. Di sini ada tokoh cerita. Kemudian ada judul. Judulnya tadi kira-kira apa ya? Tadi judul ceritanya apa anak-anak? Ikan Tupai dan gabus. ikan gabus. Tokohnya siapa saja? Tokohnya siapa saja? Tupai. Terus ikan gabus, betul. Sifat tokohnya bagaimana? Sifatnya tupai bagaimana? Sifat tupai bagaimana? Baik, suka menolong ya. Kemudian ikan gabus baik ya. Kemudian tempatnya di mana ya? Tempatnya di mana? Di pinggir kali atau pinggir sungai. Kemudian awal ceritanya yaitu si tupai menolong ikan gabus yang sedang sakit. Akhir ceritanya ikan gabus sembuh dari penyakitnya. Pesan moralnya kita harus hidup tolong pintar. Iya. Ini nanti ada LKPD, ini yang kamu isi nanti ya. Tugasnya nanti di LKPD, oke? Nah, kemudian sekarang ada video. Video ini tentang hutan. Ayo kita lihat ya. Ini akan putarkan video ini. Hutan Indonesia adalah harta karun untuk keanekaragaman hayati. Dengan hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, hutan Indonesia merupakan salah satu rumah terbesar untuk spesies tanaman dan juga terdapat satwa yang hidup di dalamnya. Kita wajib merawat dan melestarikan agar generasi yang akan datang dapat menikmati alam dan isinya. Dengan memperlakukan alam secara bijak dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutan kehidupannya. Kita akan mendapat manfaat selagi kita dapat selaras dengan alam, karena alam sekitar yang akan melindungi kita. Hutan kita saat ini terancam kehilangan ribuan keanekaragaman hayatinya.
setiap jengkal dari hutan Indonesia berubah menjadi perkebunan. Dan hutan pun tidak lagi menjadi rumah yang nyaman untuk para penghuninya. Perubahan fungsi dan ketidakseimbangan pemanfaatan hutan membuat para penghuninya tersingkir dari rumahnya dan terus-menerus menghilang. Bahkan, harimau pun sulit untuk mencari tempat berlindung. Hewan-hewannya mati ya, karena tidak ada tempat hidup untuk mereka ya, akhirnya punah ya. Nah, ini dari video yang telah kalian saksikan, apa saja dampak yang ditimbulkan dari penebangan hutan secara liar? Bagaimana usaha yang dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan? Kira-kira bagaimana untuk melestarikan hutan itu bagaimana caranya? Bukan reboisasi. Reboisasi, pinter. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Ayo. Melakukan tebang pilih. Tidak semua tanaman bisa kita ambil ya. Jadi dengan reboisasi atau penanaman kembali itu jadi bisa menggantikan yang sudah ditebang. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kalian amati. Guru punya gambar di sini ya. Di sini gambar yang pertama adalah pohon di hutan ya. Kemudian menebang pohon, kemudian ada orang menebang pohon, lalu kayunya diangkut ke kota ya. Terus di sini ada pengrajin kayu ya. Terus masuk ke toko mebel menjadi kursi, meja. Nah, kemudian di sini ada pembeli. Sekarang jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumahmu. Berarti prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya dari hutan diambil kayunya, kemudian ditebang dan dipotong-potong, kemudian kayunya diangkut ke kota, kemudian ada pengrajin kayu yang membuat mebel, meja dan kursi, kemudian masuk ke toko mebel dan bisa dibeli oleh pembeli. Itu ya anak-anak ya. Hari ini Bu Uni mau tanya, kita belajar apa saja ya kira-kira ya? Dari pertama tadi, tentang dongeng, apa? Dongeng, tupai dan ikan gabus. Kemudian habis itu unsur-unsur cerita ya. Terus apa lagi? Dampak kerusakan hutan ya. Kemudian jenis-jenis pekerjaan. Kalau dari sini berarti nanti kalian mengerjakan evaluasi yang akan Bu Uni kirimkan ke WhatsApp group ya anak-anak. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah